Telat bayar 1 bulan di SP Letter dan S Pinjam. Apa saja yang terjadi? Silahkan disimak baik-baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di hari ini saya akan membahas tentang nasabah yang sudah telat bayar 1 bulan di SP Letter dan S Pinjam. Apa saja sih yang terjadi? Dan apa akibatnya kalau selalu merespon penagihan DC, SP Letter, S Pinjam? Kita akan bahas sama-sama di sini. Silakan buat teman-teman yang sudah menggunakan SP Letter, S Pinjam sudah telat bayar di atas 1 bulan. Disimak baik-baik, siapa tahu pengalaman kalian sama dengan yang akan saya sampaikan ini. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai hari ini masih selalu setia ya menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya sampaikan semua ini bertujuan mengedukasi tentang bahaya menggunakan pinjol ya. Jangan coba-coba berutang di pinjol jika tidak ingin hidupmu hancur selama-lamanya. Orang yang berutang di pinjol itu diibaratkan melangkahkan kaki menuju kehancuran hidupnya perlahan-lahan tanpa disadari. Semua orang yang berutang di pinjol tidak jadi kaya raya. Semua orang yang berutang di pinjol tidak jadi orang yang betul-betul banyak uang, banyak harta benda. Justru yang ada sebaliknya, orang yang sudah terlanjur berutang di pinjol, seiring berjalan waktu hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang sampai mengakhiri hidup. Jadi berutang di pinjol itu sangat beresiko tinggi, bisa kehilangan uang, bisa kehilangan harta benda, dan yang paling fatal bisa sampai kehilangan nyawa. Waspada teman-teman, jangan sampai kalian yang belum pernah berutang di pinjol di hati kecil tuh ingin mencoba berutang di pinjol. Jangan coba-coba. Sekali saja kalian berutang di pinjol itu sama dengan melangkahkan kakimu menuju jurang kehancuran. Oke, teman-teman yang sudah telat bayar 1 bulan di SP Letter atau S Pinjam, disimak baik-baik teman-teman, karena ada kabar terbaru ya. Salah satu nasabah yang sudah tidak mampu bayar di SP Letter, padahal sebelumnya dia itu selalu berupaya dibayar ya. Berupaya tepat waktu membayar, tapi menemukan situasi di mana kesulitan membayar, mentok tidak mampu lagi ya. Ini orang-orang yang berutang di pinjol mungkin awalnya saya yakin sudah berupaya melakukan pembayaran, lancar bayar, tepat waktu gitu kan, tapi seiring berjalan waktu mereka tidak sadar ya akan menemukan situasi mentok tidak mampu bayar. Ini akan dialami oleh semua orang yang berutang di pinjol. Makanya hati-hati teman-teman, jangan merasa saat ini tenang-tenang saja, merasa masih mampu bayar, terus dibayarkan, masih senyum-senyum, ya ini hanya menunggu waktu saja. Suatu saat nanti kalian akan gagal bayar pada waktunya, suatu saat nanti kalian akan mengalami kesulitan untuk membayarkan utang pinjol. Seperti ada seseorang yang sudah telat bayar 1 bulan di SP Letter. Dia itu orangnya orang baik, setia bayar hutang, pas dia sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, pas mengalami kesulitan mentok tidak mampu bayar. Nah, sudah telat bayar di atas 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai di atas 1 bulan, dia itu sudah berupaya kooperatif. Ya, nasabah ini berupaya kooperatif, merespon penagihan DC, menyampaikan sejujurnya bahwa dia itu bukan tidak mau bayar, tapi kondisi perekonomian yang sudah tidak mampu lagi untuk membayarkannya. Dia itu sudah menyampaikan tidak mau gali lubang tutup lubang, tidak mau mencairkan dana lagi di SP Letter, apalagi di pinjol lain, sudah berusaha menyampaikan ke DC pinjol bahwa dia itu akan mengumpulkan uangnya, mengumpulkan pelan-pelan sampai terkumpul. Nah, apa yang terjadi? Setelah semua itu disampaikan ke DC pinjol, dia itu jujur tidak mampu bayar, sedang mengumpulkan uangnya, tidak mau gali lubang tutup lubang, tidak mau lagi mencairkan dana di pinjol. Nah, si pinjol justru apa coba? Ketika ada nasabah yang kooperatif seperti itu, malah dimaki-maki teman-teman. Diancam-ancam, ditakut-takuti ya, ditakut-takuti bahwa kamu itu melanggar perjanjian utang piutang di awal gitu. Nah, dia itu nggak nyadar ketika DC pinjol memaki-maki nasabah, menghina nasabah ya, mengancam-ngancam, itu dia itu sedang melanggar aturan ya. Dia itu nggak sadar, tapi dia bilang ke nasabah, kamu itu melanggar perjanjian utang piutang yang harusnya dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Ya, melanggar aturan katanya. Dia sendiri maki-maki nasabah emang nggak melanggar aturan. Aturannya kan udah jelas,
menagih itu tidak boleh memaki-maki, tidak boleh mengancam, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat kotor gitu kan, apalagi mengancam akan sebar data, ya, nelpon ke kantor, mempermalukan di kantor, nelpon ke kontak darurat, ditagih kontak darurat, itu kan dijadikan debt collector kedua. Nah, apakah yang dilakukan oleh DC pinjol tersebut tidak melanggar aturan? Nah, dia itu nggak sadar, bilang ke nasabah melanggar aturan perjanjian utang piutang, tapi dia sendiri melanggar aturan penagihan. Padahal ketika berutang di pinjol itu kan antara kreditur dengan debitur, kreditur dengan debitur. Jadi ketika ada kendala tidak mampu bayar itu yang pihak lain di luar kreditur dan debitur itu tidak boleh dilibatkan, apalagi ditagih seperti kontak darurat, nomor telepon kantor gitu kan, nomor teman, nomor saudara, nomor orang tua, nomor pasangan ditagih semuanya itu kan tidak boleh. Perjanjian utang piutangnya debitur dengan kreditur. Nah, si DC pinjol itu nggak sadar, ya dia blunder menyampaikan ke nasabah bahwa kamu melanggar aturan, melanggar perjanjian utang piutang. Dia sendiri melanggar. Aneh kan? Makanya teman-teman jangan mau dikelabui, jangan mau dibodoh-bodohi dengan cara-cara DC pinjol yang suka maki-maki, mempermalukan di kantor, mempermalukan di kontak darurat, mempermalukan di media sosial, di teman kamu. Kalau kamu punya buktinya bahwa data kamu disebar data seperti itu, dipermalukan, kumpulkan buktinya. Ya, ini bisa dilaporkan teman-teman kalau kalian punya bukti yang valid dan ada kerugian imaterial yang diakibatkan dari sebar data tersebut. Nilai tuntutannya kalau diproses ke jalur hukum ini bisa miliaran teman-teman, lebih besar dari nilai utang kalian. Ya, jadi gak usah takut teman-teman. Dipermalukan, disebar data, kumpulkan buktinya. Ya, untuk proses selanjutnya. Oke, jadi jangan takut. Jangan malu, jangan takut, kuatkan mental ketika ada DC pinjol yang bilang kamu melanggar aturan. Ya, sementara dia ngancam-ngancam. Emang si DC nggak melanggar aturan? Seenaknya saja kayak gitu, maki-maki nasabah. Nggak melanggar aturan. Ya, aneh kan? Nah, akan saya bacakan. Ini adalah nasabah yang sudah telat bayar di SP Letter lebih dari 1 bulan. Dia itu sudah berupaya kooperatif, menyampaikan sejujurnya. Dia nggak mau gali lubang tutup lubang, mau mengumpulkan uangnya ya sampai terkumpul, tapi tetap ditekan, dimaki-maki. Dan ada salah satu kata-kata yang ini kalau diterima oleh orang yang baru pertama kali telat bayar di SP Letter atau SP Pindam akan mengalami ketakutan. Nah, di sini ya, posisi Anda besok di jam 10 pagi sudah di mana ya? Nah, kenapa DC pinjol nanya kayak gitu? Dia tolol kan DC pinjol yang kayak gitu. Posisi Anda besok di jam 10 pagi sudah di mana? Ya, koplok itu yang nanya kayak gitu. Besok ini tim kami akan mulai mendatangi nasabah yang sudah terlambat 1 bulan lebih, di mana kunjungan akan terbagi kedua alamat, KTP domisili terdaftar, tidak ada alasan toleransi, dan tidak terima alasan apapun. Kami sedang konfirmasi patokan alamat terdaftar Anda saat mengajuan melalui aplikasi. Apakah Anda yakin saat penagihan perlu tim lapangan yang datang ke tempat Anda, di mana pasti akan ada konfirmasi alamat terdaftar dengan petugas lingkungan setempat RT RW, daripada Anda tidak nyaman sendiri ditagih ke rumah, lebih baik bayar sekarang via aplikasi. Teman-teman, kalau mendapatkan chat seperti ini dari oknum DC, baik itu SP Letter atau SP Pinjam atau pinjol yang lain, gak usah ditanggepin teman-teman. Ini bukti kepanikan dari DC pinjol, senyumin saja ya. Di atas ini ada kata-kata, posisi Anda besok di jam 10 pagi sudah di mana? Ya, ngapain nanya-nanya gitu kan? Kan ketika ada debitur yang mengajukan pinjaman di pinjol lain atau di SP Letter atau SP Pinjam menggunakan data-data KTP yang valid teman-teman. Jadi sudah tahu kan alamatnya di mana, ada data-data di KTP. Ngapain dia nanya-nanya posisi Anda besok di jam 10 pagi di mana? Ya, kan ini oknum DC ini tolol namanya. Nah, harus diketahui teman-teman. Nah, besok ini tim kami akan mulai mendatangi nasabah yang sudah terlambat 1 bulan lebih. Kalau misalkan ini hanya ngomong-ngomong kayak gini, nanti nasabah juga paling tertawa ya. Pengalaman saya kayak gitu. DC lapangan yang datang ke rumah itu langsung datang aja, sudah ada di rumah, sudah ada di depan teras rumah gitu, nggak pernah bilang-bilang dulu. Ini mah bilang-bilang dulu, atuh nanti nasabahnya keburu kabur ya, keburu menghilang gitu. Di mana kunjungan akan terbagi kedua alamat ya, KTP domisili juga ke alamat kantor. Nah, ini teman-teman. Ada yang bilang oknum DC bahwa akan mengunjungi ke alamat KTP. Nah, ini betul, kalau ke alamat KTP memang penagihan hanya boleh dilakukan di alamat KTP, di alamat sesuai dengan KTP debitur ya.
Tapi ketika ada yang bilang DC pinjol akan nagih ke kantor, nelpon ke kantor, datang DC lapangannya ke kantor, ini tidak boleh. Harus ada janji dulu, harus ada persetujuan dari debitur, ya. Jadi tidak asal datang-datang ke kantor, mempermalukan orang kantor jadi tahu kalau kalian punya utang. Ini tidak boleh melanggar aturan. Ada kerugian imateri yang bisa dituntut balik, teman-teman, ya. Kalau ada DC lapangan mempermalukan ke kantor, sementara tidak pernah janji dulu untuk datang, tidak pernah janji untuk ketemu di kantor, nah ini melanggar aturan. Laporkan, teman-teman, gak usah takut, ya. Ada kerugian imaterial, penyebaran data, ini mempermalukan sengaja gitu kan, biar kalian malu di kantor. Teman-teman kalian yang di kantor jadi tahu kalau kalian punya utang. Ini harus dilaporkan, teman-teman, jadi gak usah takut. Nah, lalu ini juga ada yang tidak ada alasan toleransi dan tidak terima alasan apapun, ya bodoh amat gitu kan. Kan di awal juga nasabah ini sudah menyampaikan sejujurnya. Dia itu gak mau gali lubang tutup lubang. Dia itu gak mau menginstal aplikasi lain. Karena sudah tidak mampu bayar, dia itu mau mengumpulkan uangnya, ya, sampai terkumpul. Tapi si DC pinjol tidak pernah memberikan kesempatan. Justru ngancam-ngancam, akan bersama RT RW dan lain-lain. Ketawain aja, teman-teman, ya. Kalau memang DC lapangan akan datang ke rumah, biasanya kebanyakan gak pernah bilang-bilang dulu, langsung datang. Dan ngapain bawa RT RW? RT RW ini tugasnya mengayomi masyarakat, mengayomi warganya, bukan sebagai penagih utang gitu kan. Aneh kan. Nah, dia kata-kata seperti ini selalu dilontarkan dari tahun 2017, 2018, 2019. Kalimatnya masih seperti ini. Tujuannya apa? Konsepnya menakut-nakuti, teman-teman. Jadi mulai saat ini, kamu yang baru-baru telat bayar di SPayLater atau SPinjam lalu mendapatkan chat seperti ini, gak usah takut, teman-teman. Sudahlah, terima, daripada kalian nanti pusing-pusing. Jangan gali lubang tutup lubang lagi, ikhlas saja, ya. Tidak mampu bayar di pinjol itu sebuah hal yang lumrah yang akan terjadi ke semua nasabah. Yang saat ini masih mampu bayar, masih senyum-senyum, hanya nunggu waktu saja. Suatu saat nanti dia akan gagal bayar pada waktunya dan akan mengalami ketakutan juga. Lebih baik sudah fokus saja nyari duit. Ya benar, ini nasabahnya sudah menyampaikan tidak mau gali lubang tutup lubang, tidak mau menginstal aplikasi lain, dia itu mau nabung dulu, mengumpulkan uangnya. Ini satu langkah yang benar, tapi DC pinjol gak mau tahu, dia malah maki-maki, ya, karena dia dikejar target, setiap jam harus laporan ke bosnya. Jadi kalau kalian sudah menyampaikan dengan jujur dari awal bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar, lalu dimaki-maki, gak usah direspon lagi, teman-teman. Gak usah direspon lagi, sudahlah, dimaki-maki, diteror, diancam-ancam, ditakut-takuti, blokir, report semuanya. Gak usah direspon, gak usah dibalas, gak usah menjanjikan apapun. Ya, oknum DC ini, dia itu kerjanya apa ya, pusing, dia itu dikejar target setiap hari, ya harus laporan ke bosnya, sementara nasabahnya itu mungkin banyak yang gagal bayar, yang telat bayar. Ya memang kerjaan DC seperti itu, dia itu kan ngejar target, dia itu maki-maki nasabah, seperti itu kerjaannya. Jadi teman-teman gak usah takut lagi, lebih baik blokir, report semuanya. Fokuskan pikiranmu untuk mensejahterakan masa depanmu. Cari duit yang lebih halal lagi, jangan membiasakan diri pinjam uang di pinjol yang akan menghancurkan hidupmu selama-lamanya. Orang yang berutang di pinjol itu hidupnya suatu saat nanti akan hancur, ya, akan hancur berantakan, rumah tangganya akan berantakan, bahkan yang paling fatal karena dia sudah panik, sudah stres sampai mengakhiri hidup. Itu akibat berutang di pinjol. Hati-hati, jangan coba-coba berutang di pinjol jika tidak ingin hidupmu sengsara seumur hidup. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham. Yang telat bayar 1 bulan di SPayLater, gak usah panik lagi. Apapun yang terjadi, hadapi saja, ikhlaskan. Dikuatkan mental, ya, intinya, ya. Karena apa? Kontak darurat dihubungi, nomor HP yang pernah diisi pulsa, ya, di aplikasi SPayLater itu dihubungi gitu kan, terus-terusan ditelepon. Nah, ini akan terjadi pada kalian. Penting kuatkan mental. Sudah, jangan gali lubang tutup lubang, jangan merespon kalau memang sudah diteror dan sudah menyampaikan hal jujur di awal, tapi DC-nya gak mau terima alasan tersebut, ya sudah, abaikan saja semuanya. Fokus cari duit, ya, fokus cari rezeki yang lebih halal, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Dan ingat, kalau misalkan sudah panik betul, jangan lupakan Allah, ya. Tetap kembalikan semua permasalahanmu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahanmu dengan jalan Allah. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.